Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajid Ma'ruf dari Prodi Teknologi Informasi. Di video ini saya akan memberitahu cara atau tutorial cara fetch API menggunakan retrofit di Kotlin Android Studio untuk tugas dari matkul algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja. Di sini kita buat new project, empty views activity, next, lalu pilih atau tuliskan atau ketikkan nama project kalian. Sini fetch API, finish. Nah, mari tunggu downloadnya selesai terlebih dahulu. Mungkin akan saya skip saja. Oke, downloadnya sudah selesai ya. Mari kita ngoding. Oke, tapi kita belum ngoding terlebih dahulu ya guys. Kita harus mendownload library retrofit. Oke, kalian langsung saja ke sidebar, ke bagian Gradle script, buka row ya. Ini kalian cari Gradle tipenya modul app. Kalian masuk saja ke sini, lalu kalian pastekan library retrofitnya. Untuk library-nya sudah saya kasih di deskripsi video. Oke, library-nya itu yang ini. Pastekan. Nah, tapi belum sampai sini saja. Kita harus mengaktifkan yang namanya view binding. Apa itu view binding? View binding itu akan saya jelaskan di sepanjang tutorial nanti. Perusahaan ini kita langsung buat build features, lalu view binding ya, sama dengan true. Oke, sudah. Jika sudah, kalian langsung klik sync now. Nah, tunggu proses ini selesai, mungkin akan saya skip lagi. Oke, proses download sudah selesai. Kita tutup Gradle. Lalu pertama kita desain dulu UI untuk menampilkan datanya. Oke, di sini kita akan menggunakan recycler view. Recycler view ini berguna untuk menampilkan data atau merender data, tapi yang dirender hanya yang ada di screen kita saja. Jadi untuk screen yang sudah misalnya sudah kita scroll, dia akan berada di sini. Nah, jika sudah di luar dari screen ini, dia tidak akan dirender lagi, dan yang dirender hanyalah yang ada di screen saja. Jadi itu cukup membantu untuk dalam masalah performance aplikasi kita. Oke, pertama-tama kita buat reservoir view terlebih dahulu. Reservoir view untuk width mungkin transparent, content, soft posing, beri ID, ID, RV. Oke, lalu karena kita menggunakan constraint, kita harus menambahkan constraint-nya juga di sini. Jadi mungkin saya akan menentukan top right, dan juga start. Oke. Jika sudah, di sini sepertinya sudah semua. Lalu di bagian res kalian buka, lalu bagian layout kalian klik kanan, new layout resource file. Lalu kita buat di sini namanya list item. Nah, lalu kita split lagi. Lalu di sini kita tentukan bagaimana desain untuk tampilan dari aplikasi kita. Oke, pertama-tama di sini sebelumnya kita
kita tambahkan 2 XML lagi. Oke, XML tools. Oke, duain saja. Lalu di dalamnya kita kasih text view. Supaya buat konten, set casing, kasih ID, TV, surah, Latin, bukan surah Latin tapi nama Latin. Nah, di sini kita akan menampilkan nama Latin dari surah ya, dan juga arti dari surah. Oke, di sini kita pakai tools text sama dengan nama Latin. Oke, lalu kita buat constraint-nya karena kita memakai constraint layout top parent, button parent. Mungkin jangan button ya guys, start. Oke, sudah, karena kalau button dia akan berada di tengah. Oke, setelah itu kita buat text view yang kedua, kita copy paste saja. Sini kita beri nama TV arti surah. Oke, sama arti nama surah. Oke, di sini mungkin top-topnya kita diganti jadi top yang berdasarkan ID dari TV dari TV nama Latin. Nah, jadi dia akan otomatis berada di bawah, tapi sebelum itu kita kasih padding dulu di layout ini 16 dp. Nah, sudah. Sini kita kasih margin bottom 16 dp. Tidak bisa. Oke, kita pindahkan mungkin ke sini, kita ubah jadi margin top. Nah, berhasil. Oke, jika sudah mungkin terlalu jauh ya, 10 saja. Oke, lalu kita style untuk teksnya supaya tidak monoton. Size 20 SD. Text style bold. Di sini mungkin size sudah cukup, kita ubah stylenya saja, itu italic, jadi italic. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan satu komponen view lagi yang namanya progress bar, supaya ada efek loading saat nge-fetch API. Oke, di sini kita kasih work content dan juga work content, jadi dua-duanya work content. Lalu let's see, lalu untuk ID nya kita beri progress bar. Ini di sini constraint-nya kita buat ke tengah, jadi top parent bottom parent start parent, lalu parent. Nah, jadi dia akan berada di tengah layar. Oke, lalu ada saya tidak harus lagi. Oke, untuk UI sepertinya sudah selesai semua.
kita lanjut ke sini. Oke, sebelum itu kita harus membuat package dulu. Bagaimana cara membuat package-nya? Package itu seperti folder ya teman-teman. Jadi ini tuh namanya package kalau dari segi dia sama sekali dengan folder. Di PHP ini kalian klik kanan saja, new, lalu buat package baru untuk datanya, untuk data dan juga untuk UI. Main activity pindahkan ke sini, refactor, tunggu, sudah. Oke, di dalam data ada dua package lagi, yaitu response dan juga traffic. Oke, nah pertama-tama di response terlebih dahulu. Nah, untuk di response ini kita perlu plugin. Kalian ke bagian settings misalnya, klik lalu plugins. Nah, di bagian plugins ini kalian cari yang namanya Pojo, Robo Pojo Generator. Kalian install saja lalu apply. Ini supaya untuk membuat model kelas otomatis, jadi kita tidak perlu mengetik manual untuk menunjukkan atau membuat model dari kelas dari response API nya. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama kalian harus mengunjungi website yang terlebih dahulu atau API yang terlebih dahulu di browser kalian. Nah, jika sudah, kalian maka akan mendapatkan respons seperti ini. Nah, semua ini kalian blok semuanya, kalian copy saja semua, lalu balik ke sini di response, klik kanan, new, lalu generate Pojo from JSON. Jadi akan mengenerate JSON menjadi data class. Lalu di sini kalian pilih Kotlin, JSON atau JSON. Label fields-nya kita uncheck dulu saja. Lalu di sini kita pastikan semua responsnya. Nah, oke, sudah langsung generate. Nah, sudah selesai. Mari kita lihat. Nah, dia akan otomatis membuat file Kotlin response. Saya response dan juga data item. Juga ada audio full untuk audionya. Kita akan menampilkan data itemnya saja. Oke, lalu respons sudah, lalu ke retrofit. Di retrofit kita harus membuat dua file. Satu interface yaitu API service, dan yang kedua adalah kelas biasa, kelas Kotlin biasa, namanya API config. Oke, sudah. Jika sudah, pertama-tama kita ke API service yang terlebih dahulu. Mungkin API config dulu. Oke, API config dulu. Oke, di API config kalian dalamnya buat komponen objek. Lalu di sini kalian buat fungsi get API service. Lalu di sini tipenya adalah API service yang sudah kalian buat di sini. Oke, jika sudah, lengkap awal. Lalu di dalamnya ada interceptor. Nah, buat variabel auto interceptor yang isinya itu interceptor. Jangan lupa kita import dari HTTP3. Nah, jika sudah, kurang berawal chain, lalu isinya itu ada variabel request yang sama dengan chain titik request. Lalu ada variabel write headers yang isinya itu variabel write sama dengan new builder. Lalu di bawahnya
kasih header. Jadi di sini interceptor berguna untuk memasang header ya, jadi autorisasi, jadi seperti login dan sebagainya, atau metode post itu kita memerlukan autorisasi. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya supaya kita tidak perlu memasang atau mengetikkan headers lagi di bagian API service nanti. Jadi otomatis akan menggunakan autorisasi yang ini. Oke, saya langsung saja dulu, lalu chain titik proxy-nya itu adalah request headers. Oke, ini sudah ke bawah. Lalu buat variable client ini untuk base URL nya, untuk interceptor nanti. Oke, HTTP client titik loader lalu add interceptor out interceptor lalu titik build. Oke, sudah. Lalu buat variable lagi yang namanya retrofit untuk API nya nanti. Oke, langsung saja di sini kita panggil retrofit dengan retrofit 2 titik builder kurung di bawahnya langsung base URL. Nah, untuk base URL ini kita akan mengambil Oke, di sini kita akan mengambil hanya sampai sini saja. Nah, sampai sini saja untuk base URL nya. Oke, lalu di bawahnya add converter factory JSON converter factory ada yang kurang titik create create. Oke, lalu di bawahnya client lalu di bawahnya lagi ada build. Oke, lalu di sini kita returnin atau kita balikin traffic variable traffic create API service titik dua kali plus Java. Oke, untuk config sudah selesai, kita langsung menuju ke API service nya. Nah, untuk API service di sini kita akan melakukan request API nya. Pertama kita tuliskan add get untuk request method get atau ambil. Nah, di sini kita beri endpoint yang ini. Nah, karena tadi base nya sudah ini, jadi giliran API suratnya. Jadi kita copy saja, taruh di string ini. Nah, jika sudah, buat fungsi baru yang namanya get suras, yang tipenya adalah import dari retrofit 2. Tipenya adalah mungkin data item dari responsing sudah diimport sama dia. Oke, jika sudah, maka untuk setup retrofitnya sudah selesai. Oke, sekarang ke UI. Nah, untuk menggunakan recycler view kita membutuhkan yang namanya adapter yang digunakan untuk seperti jembatan supaya bisa tampil di UI. Oke, di sini di UI nya kita buat Kotlin class baru yang namanya suras adapter. Oke, di dalamnya itu kita punya kelas suras adapter yang tipenya adalah list adapter dari yang ini guys, dari Android X Recycler View widget. Nah, jika sudah, maka di sini tipe dari list adapternya itu data item dari responsive, lalu my view holder. Nah, di sini itu
view holdernya sini di sini nanti untuk menampilkan dari activity ke UI nya. Oke, itu sudah. Di sini kasih parameter, lalu sini kita kasih function source callback. Nah, sudah. Di sini di kelas adapter kita alt enter, lalu implement members, lalu kita oke saja. Nah, sudah dibuat sendiri oleh. Tapi sebelum itu kita buat function, kita buat kelas myViewHolder terlebih dahulu. Bagaimana buat kelas myViewHolder? Lalu parameternya itu private file binding this item binding. Nah, gunanya binding ini atau view binding tadi itu kita bisa ngebinding atau apa istilahnya, seperti terikat lah satu sama lain dari activity ke UI. Jadi list item binding ini kita dapat dari mana? Dia otomatis tergenerate oleh view bindingnya tersebut jika kita set ke true. Jadi dia mengambil dari layout list item. Nah, nanti juga ada yang namanya activity main binding. Tuh, activity main binding. Jadi dia otomatis tergenerate oleh view binding. Jadi kita bisa berkomunikasi di layout, di kelas dari berkomunikasi ke layout dari kelas atau file Kotlin. Oke, juga sudah. Di sini langsung saja tipenya itu recycler view, supaya dia jadi recycler view nanti view holder kurung binding titik. Oke, nah ini mungkin saya bikin saja. Nah, ini sudah kurung awal. Isinya adalah function bin yang isinya itu surah yang berasal dari data item. Nah, sudah. Nah, jika sudah, kalian tinggal beri saja harusnya dia myViewHolder. Oke, kalian langsung saja binding titik. Nah, sini sudah ada nama atau ID dari text view yang tadi, yaitu di list item. Jadi dia otomatis tergenerate, yaitu TV nama latin dan TV arti surah. Balik ke source adapter, pertama kita set surah itu terlebih dahulu, nama latinnya titik text karena dia text view. Mungkin jika sudah seperti ini mungkin tidak pakai string, bla bla bla, surah titik, nah nama latin, kasih gini saja. Sorry, itu kalau pakai string ya teman-teman, kalau pakai tanda literals. Oke, selanjutnya adalah binding TV arti surah text sama dengan surah titik arti. Nah, sudah selesai untuk view holdernya. Lalu selanjutnya kita akan membuat object view holder. Nah, di object view holder ini kita beri variable binding sama dengan list item binding titik inflate, lalu namanya itu layout inflator from parent titik konteks, lalu di sini kita kasih koma parent
false. Nah, sudah. Ini kurang tinggi. Oke, jika sudah, di sini kasih kita returnin view holder binding. Lalu selanjutnya adalah on bind view holder. Nah, di on bind folder ini kita buat variable user yang sama dengan get item, lalu kita dari position. Lalu di sini kita kasih holder titik bind, lalu user surah Oke, sejauh ini sudah. Kita tinggal buat function surah callbacknya. Di sini surah. Nah, di bawahnya kita buat private class surah callback yang tipenya itu adalah div utility titik item callback, lalu data item kurung parameter. Nah, sudah. Sini implement member saja seperti tadi. Lalu all item titik nomor sama dengan new item titik nomor. Lalu setelah itu ini kita return dulu. Nah, return all item sama dengan new item. Oke, sejauh ini sudah selesai, tapi masih ada error. List adapter. Kita harus menambahkan source adapter titik view holder. Oke, my bad. Oke, setelah itu kita ke main activity. Nah, kita akan set main activity. Oke, di sini pertama-tama kita buat variable binding terlebih dahulu. Jadi binding di mana-mana. Binding, terus private. Ini var binding sama dengan activity binding. Oke, sudah. Tapi di sini kenapa error? Binding, kita baca errornya. Oke. Private var. Ini bukan sama dengan ya teman-teman. Ini titik 2. Nah. Oke, di sini langsung binding. Ini tutup aja dulu. Binding sama dengan activity binding inflate ada inflator. Lalu di sini buat binding titik put. Nah, sudah. Lalu di bawahnya kita kasih lalu di bawahnya kita konekkan recycle view yang ada di activity main ke activity sini. Oke,
Pertama kita buat layout menu terlebih dahulu supaya nanti dia berbentuk menjadi linear layout manager. Oke, saya kasih this, lalu binding titik rv view, lalu layout manager sama dengan layout manager. Lalu kita buat dekorasi untuk di bawah. Jadi kita akan membuat seperti divider di bawah setiap itemnya nanti. Oke, sini buat divider sama dengan divider items decoration. Lalu di sini this layout manager titik orientation. Lalu di sini binding titik view titik item decoration, lalu passing divider. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita akan membuat function yang namanya find source. Nah, ini copy saja atau kita alt enter lalu create function. Nah, sudah. Tapi sebelum itu kita buat function loading terlebih dahulu. Jadi sebelum datanya ditampilkan, dia akan menampilkan loading terlebih dahulu. Private find loading dengan parameter is loading tipenya boolean. Oke, ini yang kita berkondisi if is loading. Jika dia loading, maka binding titik ini progress bar titik visibility sama dengan view titik visible. Oke. Oh ya, di sini saya lupa sesuatu di progress bar ya. Kita buat visibility gone. Nah, hilang, tapi sebelum itu kita buat tools visibility sama dengan visible. Nah, sudah. Balik ke main activity, lalu else jika dia tidak loading maka jika loading, betul, jika dia tidak loading visibility sama dengan view titik invisible. Nah, sudah. Jadi pertama-tama di sini kita buat show loading ya, show loading sama dengan itu. Oke, di sini kita buat fungsi fetch nya, client sama dengan config teman-teman get service titik get surah. Nah, sudah di bawahnya client titik enqueue, objek tipenya adalah callback yang kita import dari retrofit 2 yang dimana tipenya adalah response data item, data item. Nah, sudah kurung kerawal.
Di sini di objeknya kita alt enter aja, implement members lagi. Oke. Nah, jika dia merespons, kita buat fungsi show loadingnya false. Jadi ketika dia dapat responsnya, dia tidak loading lagi. Lalu jika respons is successful, jadi jika respons sukses, maka buat raspberry terlebih dahulu dengan respons titik body. Lalu di sini kita buat if lagi, jika res body tidak sama dengan null, jadi jika dia tidak kosong, maka bla bla bla. Oh ya, saya lupa satu hal lagi. Di sini kita harus buat function set source data. Set source data. Dimana nanti isinya adalah harus body. Tip, oh salah ya guys, ini bukan data item tapi response, bukan response yang itu, respons dari fetch API. Sini ganti saja semuanya. Oke, sini ada error alt enter. Oke, sepertinya ada kesalahan. Sepertinya di API service nya. Di sini response terlihat. Nah, sudah. Oke, maka dia di sini akan ada datanya. Oke, tapi pertama-tama kita buat function terlebih dahulu. Main activity. Oke, di atas ternyata. Di sini tipe parameternya itu bukan ini, tapi surah data. Tipenya adalah list to data item. Nah, jika sudah buat adapter, variabel adapter sama dengan source adapter, lalu surah ada function surah titik. Sepertinya ada yang salah. Set data coba tulis, atau mungkin surah adapter. Nah, begini ya guys. Lalu adapter titik list surah data, lalu di bawahnya ada binding titik review titik adapter sama dengan adapter. Nah, lalu di sini tinggal kita set saja titik data. Lalu di unveiler-nya kita log saja. Pertama-tama show loadingnya itu false. Lalu di sini kita kasih log error main activity, message-nya itu titik message. Sini juga sama, di bagian if ini else log titik ini activity. Lalu di sini response titik
message. Nah, seharusnya sudah show loading sudah. Oke, semuanya sudah. Mari kita jalankan projectnya. Oh iya, saya ada kelupaan tadi. Kita harus setting permission untuk internetnya karena kita mengambil data dari internet. Sini kalian buka saja manifest, Android manifest, lalu di sininya kasih users permission, name-nya adalah permission internet, self closing. Nah, sudah. Lalu kalian jalankan lagi, tunggu proses selesai, ini akan saya skip lagi. Nah, sudah bisa berhasil diinstal dan di launch ke emulator. Mari kita lihat apakah datanya tampil atau tidak. Ada loadingnya. Nah, sudah berhasil tampil. Sini ada nama surah dan juga artinya. Ini kenapa ada seperti ini, mungkin karena ada bug. Mungkin bisa saya fix nanti, tapi untuk sekarang tidak memungkinkan karena durasi akan semakin panjang. Oke. Sekian dari saya untuk tutorial dan tugas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.